Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di perkuliahan praktikum animasi komputer. Ini kalau tidak salah pertemuan yang kedua atau ketiga nih. Kedua ya, betul. Pertemuan yang kedua. Seperti biasa, saya mengingatkan dalam mengikuti perkuliahan ini untuk bisa mengaktifkan kamera depan, baik kamera di handphone maupun di laptop atau PC, untuk bisa sama-sama menyimak ya perkuliahan dengan sebaik-baiknya. Lalu bagi ketua kelas atau yang mewakili diminta untuk bisa mengisi daftar hadir, yang mana format daftar hadir dari Prodi belum dikirim ke saya, jadi saya belum bisa share. Jadi menggunakan format yang kalian punya atau menggunakan format yang pernah saya share semester lalu ya, kalau nggak salah di praktikum Jarkom atau yang lain, tinggal ganti namanya aja. Ya, ganti nama Jarkomnya atau mata kuliahnya ya. Di situ kan udah ada nama-namanya, jadi tinggal langsung dicentang-centang saja. Jadi tolong ketua kelas termowakil untuk bisa itu, kemudian juga mengcapture kegiatan kita sama kuliah, satu atau dua foto dari masing-masing kelas ya. Apa kabarnya kalian semua? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit. Semua dalam kondisi sehat walafiat. Tadi pagi ada kuliah atau hanya siang ini aja? Ada kuliah tadi pagi? Atau enggak ada? Kalian? Halo? Apa kalian tadi ada kuliah atau tidak? Ada, Pak. Ada. Oke, kuliah apa tadi? Kuliah apa tadi? Harus jadwalnya siapa? Keamanan komputer. Security ya, komputer Pak security. Farizi. Oh, tapi nggak masuk beliau. Ya. Hadir atau enggak? Halo? Hadir nggak? Diam-diam. Iya, Pak. Oh, nggak hadir, berhalangan ya. Baik, ya mungkin ada kegiatan sehingga beliau tidak bisa hadir kuliah. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi awal ya pada kuliah kita. Jadi sebelum saya masuk materi, ini sama seperti kita kuliah dulu di praktikum desain grafis, sama dengan kuliah praktikum jaringan komputer. Jadi nanti saya akan berikan modul, kemudian bahan ya akan di linknya ya, link untuk di downloadnya akan saya berikan. Nah, modul sama link modul dan link downloadnya itu akan saya tempelkan ya di YouTube ya, di YouTube yang ada materi ini gitu ya, pada materi ini. Jadi saya sampaikan kalau sudah dia tampilkan atau diupload videonya di YouTube, nanti di situ ada linknya. Silakan kamu download di sana. Kemudian barangkali kita preview tentang After Effects-nya dulu ya. Mudah-mudahan sudah terlihat semuanya. Jadi ini tampilan awal kalau saat kita membuka After Effects. Kebetulan saya After Effects-nya 2017 ya. After Effects CC 2017. Sekarang sudah ada After Effects CC 2020. Ini si Adobe selalu merilis setiap tahun ya, aplikasinya diperbaharui terus. Nah, bagi yang sudah punya CC yang 2020 itu jauh lebih baik karena fiturnya juga lebih banyak. Kemudian ini CC yang 2017 yang saya punya, saya belum update. Kemudian yang di latihan itu adalah nanti kan ada modulnya tuh. Nah, modulnya itu di CC
2003 atau 2013 ya. Jadi sangat awal banget itu CC-nya tuh. Jadi bukan CC yang sama dengan saya juga, bukan sama dengan yang kalian ya. Oh, bukan CC, malah CS ya, CS3. CS3. Jadi CC-nya rendah banget. Nah, pertanyaannya kenapa Pak dikasih CC yang rendah? Sebenarnya supaya memudahkan aja. Kalau dibalik, misalnya bukunya lebih tinggi daripada yang kamu punya, itu jauh lebih repot. Jadi ini ditukar gitu. Walaupun harusnya buku saya juga update juga. Saya juga sadar ya, saya akan mengupdate buku saya. Yaitu CC CS3. Nah, CS3 ini di bawah 2017 ya, jauh di bawah, karena nanti ada CS4, CS5 sama CS6 dan seterusnya. Nah, di CS3 materinya itu sesuai dengan CS3. Berarti kalau misalnya dibuka di versi yang lebih awal, maksudnya yang terbaru, yang lebih di atasnya, fiturnya kemungkinan besar masih ada. Kemungkinan besar ada. Kalau misalnya tidak ada, itu terjadi juga ya kan, di desain grafis juga kemarin ngeluh, Pak ini sebenarnya udah nggak ada lagi dan sebagainya. Itu kemungkinan ke fitur yang digabung dengan fitur yang lain atau namanya berbeda. Namanya berbeda. Jadi nanti kamu browsing aja gitu ya di internet. Ini cara begini gimana di fitur CC berapa atau di versi Adobe After Effects-nya itu yang mana. Jadi tinggal dilihat gitu. Sehingga kalau mengikuti tutorial di YouTube dan di internet itu dia pasti ngasih tahu bahwa aplikasi ini versinya versi yang keberapa gitu. Agar nanti jangan sampai diasumsikan versi semua dipakai. Ini kelebihan sekaligus kekurangan Adobe. Terlalu cepat dia menerbitkan sebuah aplikasi dengan versi yang terbaru. Ya, terlalu cepat. Tapi saya bisa mengerti juga kenapa? Karena barangkali banyak fitur yang dibutuhkan. Jadi untuk tampilan-tampilan animasi atau tampilan di video itu jadi lebih baru gitu. Saya lebih mengerti itu, lebih memahami itu. Kenapa dia timbul yang baru-baru. Sehingga kalau kamu lihat nonton video YouTube misalnya yang 3 tahun lalu, itu kalau dibandingkan dengan yang tahun sekarang gitu ya, beda bener gitu bagaimana orang mengemas animasi tampilannya gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa fitur di Adobe itu disesuaikan dengan kebutuhan zaman ya. Sisi yang lain juga sebagai perusahaan, si Adobe itu juga bersaing dengan pengeditan yang lain. Jadi walaupun saya tidak hafal ya apa saja sih pengeditan untuk Adobe ini, seperti Adobe ini, tapi saya yakin banyak perusahaan di dunia ini membuat sesuatu yang sama seperti Adobe dengan sistem misalnya bayaran lebih murah ya, atau fitur lebih banyak dan seterusnya dan seterusnya. Ini persaingan bisnis dan itu wajar terjadi ya. Kalau kitanya statis itu kita akan kalah dengan orang-orang yang dinamis yang menyesuaikan dengan zamannya gitu ya. Nah, itu sekilas untuk pengenalan Adobe After Effects. Nah, pertanyaannya apakah dia berdiri sendiri? Jadi ya, apakah Adobe After Effects ini berdiri sendiri? Berdiri sendiri artinya kalau bahasa Inggrisnya stay alone. Jadi artinya kita buatnya cuma itu aja gitu. Nah, jawabannya adalah jadi membuat sesuatu hanya menggunakan aplikasi ini aja. Jawaban saya adalah untuk yang basic is okay, nggak masalah. Tapi kalau udah intermediate sama advance itu dia akan dikombinasi dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Contohnya misalnya dia menggunakan aplikasi Adobe Photoshop ya ditambahkan. Kebetulan semester lalu kita udah belajar ya. Kemudian bisa juga menggunakan aplikasi yang lain yang bentuknya 3D ya, 3D Studio Max gitu ya. Menggambar 3D gitu. Nah, dimasukkan ke sini. Itu juga sebuah contoh yang lain ya yang terjadi gitu. Kemudian sebentar. Nah, untuk materi di semester ini
Saya kasih sama dengan materi praktikum desain grafis, jadi dikasih modul teknisnya ya. Kemudian nanti kamu belajar sendiri kan yang praktikum, dicoba, kemudian nanti ada tugasnya sama dengan isi modulnya, tapi bahannya berbeda, lalu nanti dipresentasikan di Instagram terakhir minggu depan, ya terakhir minggu depan. Materinya sendiri masih dasar gitu, elementary. Jadi elementary banget. Jadi kalau bagi kalian yang sudah kenal dengan After Effects, hal ini mungkin membosankan atau nggak penting banget gitu ya kita belajar yang seperti ini gitu. Ini nggak up to date Pak, bla 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 bla. Saya terima kritikannya, tapi saya juga harus fair, harus adil buat teman-teman kalian yang barangkali tidak begitu suka banget dengan mata kuliah seperti animasi ini. Jadi mereka dengan cara ngikuti kuliahnya juga udah cukup baik lah, cukup jadilah gitu ya, ikuti kuliahnya doang gitu. Tapi kalau terlalu berat nanti materinya mereka akan kabur gitu. Nanti kabur tuh nggak akan mengikuti kuliah lagi, malas gitu ya ikutin kuliahnya. Jadi saya ngasih yang basic banget gitu, basic. Jadi intinya untuk pengenalan fitur aja. Ya, pengenalan fitur ini nanti diusahakan berkesinambungan di modul yang kedua, modul yang ketiga. Untuk yang minggu ini satu modul, pertemuan berikutnya mulai yang minggu depan dan seterusnya itu 2 modul minimal. Ya, jadi untuk hari ini satu modul. Ada pengenalan. Kau ngenalin dulu gitu ya. Ini fiturnya sambil ngerjain tugas. Sekali lagi yang saya minta adalah barangkali sudah diingatkan di pertemuan pertama minggu lalu, tolong jangan sampai kamu dibuatkan tugasnya. Jadi jangan sampai dibuatkan tugasnya. Buat sendiri. Andai kata ada yang tidak mengerti, perlu dibimbing sama teman yang udah ngerti, bimbing aja, tapi bukan dibuatkan. Gitu. Sekali lagi ya, ini masalah etos ya, masalah attitude dalam belajar. Jadi tolong dikerjakan sendiri. Jadi jangan dibuatkan oleh orang lain. Karena kalau dikerjakan oleh orang sendiri itu adalah pembodohan. Gitu. Kalau dikerjakan oleh orang lain itu adalah pembodohan. Kamu tidak akan mengerti apa yang kamu buat, apa yang kamu lakukan. Ya, tahu-tahu tiba-tiba udah jadi aja. Kalau ditanya ngeblank. Tapi kalau kita kerjakan sendiri, ya, kalau kita coba kerjakan sendiri, itu akan memahami, pelan-pelan akan dipahami. Ya, saya ambil perumpamaan misalnya, saya baca sebuah buku. Pada waktu saya baca buku ini, saya nggak ngerti ini sebenarnya apa maunya gitu ya. Kemudian setelah saya konsultasi atau tolong dibacain sama teman itu ngerti. Tapi dia nggak bisa nyampein ke saya sebagaimana kalau saya baca sendiri. Akhirnya saya baca berulang-ulang. Nah, lama-lama itu akan ngerti juga. Feel-nya dapat, oh maksud buku ini tuh itu gitu. Sehingga kamu akan buat kesimpulan sendiri, ya. Sama kayak ini gitu ya. Kamu akan buat tugas ini. Modul pertama ada tugas. Awalnya udah selesai, tapi kalau kamu ulang lagi di awal, dicoba lagi di awal, lama-lama kamu akan ngerti, ternyata kalau ditambahin ini bisa lebih baik. Ditambahin itu bisa lebih berubah. Ngerti fitur-fiturnya gimana, di mana munculnya gitu. Feelingnya dapet. Diulang lagi, dicoba lagi. Jadi tempa diri kalian untuk bisa jangan puas dengan apa yang sudah didapat, tapi dicoba lagi gitu. Dicoba lagi. Lama-kelamaan nanti kamu akan mengerti sendiri. Feel-nya dapet. Ya, feel daripada fitur ini gitu ya. Jadi jangan cepat puas. Ya, terus terang kalau saya pribadi juga ini banyak sekali linknya segala macam gitu ya. Tapi kalau kita melakukan berulang-ulang, itu akan bisa membuat kita akan mengerti dengan apa yang ada tanpa diberitahu orang lain. Saya termasuk orang yang kalau mentok males gitu ya. Jadi kalau kita coba nih ngerjain gitu ya, mentok gitu ya. Agak males juga. Akhirnya paling banter tanya orang lain yang ngerti. Ini gimana sih? Tapi karena kita udah coba ulang-ulang mentok di situ, Pak dikasih tahu sedikit aja. Oh itu sebenarnya kuncinya. Jadi ada semacam apa istilahnya Easter egg gitu ya. Oh ini sebenarnya menurut kita. Akhirnya nanti itu hal yang seperti itu akan kita ingat seterusnya. Ya, bukan ingat satu. Masalahnya di sana, kalau ada ketemu di sana akan, oh ini sebenarnya masalahnya begini. Jadi
kita sadari udah ketanam di kepala kita. Jadi itu yang saya mau dari kalian untuk bisa berikhtiar atau mencoba sendiri. Baik, mudah-mudahan dimengerti ya yang ada di sini. Saya nggak akan jelasin di sini ya, semuanya akan saya jelasin karena nanti sambil latihan aja di rumah ya, dan itu sesuai dengan versi dari After Effects-nya sendiri gitu ya, yang kalian miliki. Baik, ada pertanyaan di jeda ini, bisa silakan kalau mau disampaikan. Kalau ada. Ada? Seperti biasa tidak ada. Sebentar. Hilang linknya ya. Ya udah. Yang tadi udah disiapkan, tapi ternyata hilang linknya. Ya, diaktifkan. Ini ada yang kameranya diaktifkan. Oke, sekarang kita lihat materinya. Ya. Sudah tampil? Sudah, Pak. Baik, ini materinya tentang judulnya, bukan tentang judulnya first kick. Ya. Jadi tendangan pertama. Jadi sama dengan mata kuliah kita sebagai awal perkenalan ya. Tendangan pertama sebagai awal untuk kenalin. Baik. Nah, tutorial ini wajib diikuti bagi yang belum pernah menggunakan After Effects sama sekali. Jadi bagi kalian yang belum pernah nyoba sama kali, baru tahu, baru download, baru install gitu ya. Nah, ini cocok materi ini. Ini memang sengaja dibuat oleh si pembuat materi yang namanya Bapak Hendy Hendraman ya. Jadi kalau kamu ke toko buku kayak Gramedia dan lain-lain, buku ini sudah banyak, tapi yang ada di Indralaya yang versi bukunya lebih lebar, dan itu versi kayaknya Adobe-nya lebih sudah diperbaiki gitu ya, sudah diperbaiki materi-materinya. Saya belum update, ini kekurangan saya. Mudah-mudahan nanti 1-2 hari ke depan saya bisa update bukunya ya. Kemarin saya lupa. Nah, ini jadi kita belajar tentang dasar atau fundamental After Effects ya, bagaimana After Effects ini bisa kita buat untuk sebuah tampilan atau animasi, mendesain ya. Dari mana mulainya? Dari import sampai tahap akhir yaitu render ya, rendernya pakai format AVI video ya. Nah, di tutorial ini kalian akan mengetahui cara mengatur posisi, kemudian memutar, kemudian merubah ukuran dan transparansi objek ya. Jadi posisi, memutar, merubah ukuran dan transparansi objek. Ini basic lah, basic dalam After Effects. Kemudian tidak ada efek di tutorial ini, berarti belum ada sama sekali, baru hal yang dasar aja. Namun dengan mengetahui prinsip dasar pembuatan animasi di After Effects, itu Anda akan mudah membuat efeknya, gitu ya, membuat efeknya. Nah, ini ada tahap berikutnya adalah persiapan, nanti dibuat persiapan, lalu dibuka jendelanya, ya seperti biasa, lalu diatur dulu nyeting ini, termasuk frame rate-nya berapa, kemudian durasinya gitu. Lalu nanti selanjutnya kalau udah dibuka, nanti ini dikenalkan ya, dikenalkan ini apa namanya, yang di tengah-tengah ini Windows Preview, kemudian ada Windows Project dan seterusnya, ada Current Time Indicator, ada Windows Timeline. Lalu nanti di sini mengimpor gambar, jadi gambar yang sudah nanti diberikan linknya itu akan diimpor oleh kalian, dimasukkan ke sini.
Lalu setelah itu nanti kita langsung bekerja ya. Kita buat dengan cara memilih layarnya dulu dan seterusnya sampai nanti muncul di dalam ruang kerja kita di tampilan itu bentuknya seperti ini. Ya. Ini kan yang ketiga mengkomposisi gambar ya. Nah, awalnya kayak gini nanti ada satu logo lagi yang baru, kemudian nanti ditampilkan jadi kayak nendang gitu ya, logonya itu akan nendang. Nah, barulah nanti pembuatan animasinya ya. Pembuatan animasinya ya, hati-hati dengan fitur-fitur yang ada di sini. Bisa jadi nggak ada ya di dalam sisi kamu, tapi versi Adobe yang punya kamu bisa jadi di mana Pak gitu ya, segala macam. Tapi silakan nanti bisa googling di internet, tolong dibantu, atau nanti tanya temennya yang sudah biasa. Biasanya mereka akan ngasih tahu ya. Kita berusaha ngasih tahu. Oke. Animasi scale ya. Jadi scale di animasinya di scale, diukur, kemudian animasi rotation. Jadi nanti dia bolanya itu akan memutar, kemudian nanti tampil di awal ya. Lalu ada animasi opacity. Nah, nanti yang terakhir yang bagian 4 adalah rendering. Rendering itu adalah bahasa kita ngebakar. Nah, ini yang persoalan yang paling dibenci, bukan dibenci. Membutuhkan makan waktu tergantung karena membutuhkan spesifikasi komputer atau laptop kalian. Tapi karena kita kecil, tidak terlalu lama lah mudah-mudahan. Kalau laptop kalian tinggi spesifikasinya, ini gampang banget ya, beres gitu, cepet ya. Tapi kalau dia lama, nah ini jadi permasalahan. Atau spesifikasinya rendah, ini jadi permasalahan. Hingga akhirnya terakhir selesai. Jadi hanya sekitar 7 halaman. 16, 15 lah ya halaman di sini, atau di kalau PDF-nya 8 atau 9 halaman. Sekarang kita liatin dulu apa sih yang ditampilkan gitu ya. Nanti dibaca mandiri ya di rumah ya, di rumah masing-masing untuk lebih detailnya. Jadi ini hasilnya ya, hasil dari yang nanti kita buat ya. Seperti ini. Nah, kayak gitu. Sekali lagi ini tidak ada suara ya, belum ada suara. Belum ada tambahan-tambahan suara. Jadi kita belajar yang basic aja. Durasinya hanya sekitar 6 detik ya. Oke, kalau dilihat tuh kayak nampilin sebuah awal video mau tayang aja gitu ya. Video depannya apa, nah kita pakai begini gitu. Oke, yang disorot nih sebenarnya adalah sudut ini nih, muter-muter ini bolanya gitu ya, bolanya muter kayak gini. Jadi nanti diharapkan kalian nanti bisa membuat yang kurang lebih sama, tapi wujudnya kalau ini kan bola sepak bola ya, bola kaki ya, bola kaki. Nanti bisa kamu buat bentuknya atau objeknya beda gitu ya. Tidak selalu harus olahraga temanya, tapi bisa juga yang lain-lain. Tapi nanti yang muncul adalah bendanya yang muter gitu. Nah, judulnya apa? Kalau post kan cadangan, kalau ini nanti misalnya pelajaran pertama berarti buku gitu yang terbang gitu ya, muter-muter. Nah, silahkan nanti cari bahannya sendiri di YouTube, di googling ya. Bahan fotonya, latar belakangnya itu banyak di sana. Tapi dibuat nanti di tugasnya adalah pakai objek yang berbeda. Ya. Jadi tentukan dulu temanya sama kamu. Temanya nanti saya mau buat pelajaran pertamaku gitu misalnya. Berarti apa yang boleh ditampilin? Dicatat dulu ya. Biasakan seperti itu.
Atau nanti temanya tentang minuman hari ini minuman yang diminum pertama kali pada hari ini. Jadi nanti minum apa? Jamu, kopi, ditampilin kopinya. Bisa kopi secara cangkirnya atau biji kopinya gitu ya. Atau apapun. Jadi itu kreativitas. Ya. Silakan nanti materialnya di-download sendiri, di googling. Cari material yang jangan terlalu sulit ya, yang ada di sana. Jadi tema-temanya di sekitar kalian yang pengen apa. Bunga misalnya boleh ya, atau hal-hal yang lain. Nah, saya nggak mau ngebatasi, kamu kreativitas sendiri untuk mencari idenya. Nah, yang mahal itu kan ide sebenarnya. Nanti seperti ini nanti diwujudinnya. Cari background-nya dulu ya. Background banyak banget ada di googling ya, internet banyak sekali. Kemudian material lain juga banyak sekali. Tapi yang jelas ini dipahami dulu, nanti baru kita tambahin materi yang lain. Jadi kamu kasih judul apa? Kalau ini kan my first kick. Nah, kamu judulnya apa? Bebas. Ya. Kamu pernah nonton kartun pertama kali dulu apa? Misalnya Doraemon, berarti nanti tampilin profil Doraemonnya gitu ya. Boleh. Kalau itu kartun pertama kali kamu tonton, ya. Itu contoh saja. Bisa kamu rekayasa atau kamu modifikasi. Baik, saya rasa itu ya kuliah kita. Jadi nggak perlu terlalu lama. Yang lama adalah kamu habis kuliah pertama ini ngoprek-ngoprek, istilahnya bahasa saya. Coba-coba gitu. Di rumah bagaimana cara membuatnya. Masih. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mati abrio nih kok. Apa ngecrot dia? Ngeteng. Ada yang mau? Pak, mau tanya. Boleh. Yang pakai hashtagnya nanti apa, Pak? Oh, tugasnya? Ya, iya. Tugasnya pertama nama saya di colek ya. Kalau di Instagram apa sih namanya? Di tag, Pak. Di tag, ya di tag. Saya tuh kadang-kadang bingung istilah-istilahnya banyak banget ya. Di tag. Nah, kemudian kalau misalnya apa? Ini siapa ini? Del, suara Del. Oh. Kuliah apa main-main? Mic-nya. Ini sambil minum teh ya? Ya, baik. Kita lanjutkan. Nah, pertanyaan tadi dari siapa namanya? Aduh, saya lupa tadi. Adila, Pak. Nah, Adila. Jadi Adila tuh dia nanya hashtagnya apa? Jadi hashtagnya tugas animasi 1 gitu aja lah. Ya. Tugas animasi 1. Atau saya tambahin dikit ya. Tugas animasi prak ya. Praknya praktikum ya. Prak 1. Duh, ini siapa nih? Kuliah apa nak ngadu ayam? Deal, make deal. Mic, matiin mic-nya. Iya, Dito. Udah tahu kuliah masih main-main. Ada di chat ya. Jadi dibuat seperti itu aja. Jadi nanti tugas minggu depan itu berarti tugas praktikum animasi, tugas proyek animasi 2 gitu ya. Dan seterusnya. Ya, kalau ada yang salah nanti kita koreksi. Tapi yang mulai dari sekarang nanti hashtag tugas proyek animasi 1. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Seperti biasa diam ya, berarti cukup jelas kalau diam nih. Nah, berarti udah selesai. Nanti tinggal tunggu di channel YouTube-nya, nanti saya kasih tahu, tinggal kamu download linknya di situ. Pada hari ini, sore hari ini,
Insya Allah kita akan ketemu lagi di hari Jumat di mata kuliah multimedia 1 untuk mata kuliah praktikum animasi minggu depan. Silakan nanti dikirim ya, disubmit tugasnya pada malam Selasa paling telat ya, malam Selasa paling telat. Kalau terpaksa benar ya Rabu pagi boleh, nggak apa-apa. Pokoknya sebelum kuliah nanti kita review ya di saat Pak kuliah. Rizky Ramana Putra Pak belum dipanggil. Oke, Rizky Ramana Putra hadir. Di sana lagi hujan Pak, jadi nggak kedengaran. Oke, Rizky Ramana Putra yang sedang kehujanan hadir ya. Oke, sip. Baik. Tolong dicatat sama ketua kelasnya. Yang karena di Palembang juga, di mana di rumah saya juga hujan. Oke, baru hujan. Baik, sebelum jaringan bermasalah karena hujan, kita akhiri kuliahnya. Nanti saya upload dulu ke YouTube, nanti kamu tinggal ambil link kuliahnya di deskripsi ya. Jangan lupa yang belum subscribe, yang belum like dan komen di sana. Saya ngilu ikut-ikutan YouTuber aja lah ya, gaya-gayanya. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Jumat lusa. Kita akhiri kuliah kita dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat sore, bila fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya, sampai ketemu nanti hari Jumat depan. Dadah. Ayo.